Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dari batu akik hingga berlian, semuanya pernah menghiasi media sosial karena antusias masyarakat yang begitu tinggi. Bahkan dulunya, bebatuan seperti ini bisa dibanderol dengan ratusan juta rupiah. Seperti ini. Jika batu akik saja bisa semahal ini, bagaimana jika ada seseorang yang menemukan batu neraka yang pernah dibawa oleh burung ababil? Dari mana asal batu ini? Dan benarkah harganya sangat fantastis karena membawa sebuah keajaiban? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Sebelum menelusuri jejak penemuan batu neraka yang dibawa oleh burung ababil, mari kita mencari tahu bagaimana proses kehadiran batu ini. Jika membahas mengenai batu neraka, perhatian kita mungkin akan langsung terfokus pada masa lalu, saat Islam belum jaya dan saat Ka'bah masih diperjuangkan. Menurut kamu, jika pasukan gajah dan kelompok burung berperang, siapa yang akan menang? Melihat dari kondisi fisiknya, tentu kita akan beranggapan jika pasukan gajah akan mengalahkan burung. Namun salah satu kisah tentang kebesaran Allah terangkum pada peristiwa segerombolan burung ababil yang berhasil mengalahkan pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah saat itu. Mari kita simak asal-usul munculnya istilah batu neraka ini. Al-Kisah dalam kitab Zadul Ma'ad, karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, saat melakukan perjalanan haji, Rasulullah SAW menggerakkan untanya lebih cepat agar bisa sampai di lembah Muhasir, yang juga familiar disebut Wadi Muhasir. Tempat ini bukan sembarang tempat, namun menjadi saksi bisu turunnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada pasukan gajah yang saat itu dipimpin oleh Raja Abraha dari Yaman. Pasukan ini dulunya sangat membenci Ka'bah, bahkan berniat menghancurkannya. Saking kesalnya dengan bangunan Ka'bah, Raja Abraha yang saat itu merupakan panglima dan memiliki privilege sebagai penguasa tertinggi membangun gereja besar. Tujuannya agar para pendatang dari seluruh dunia hanya melihat kemewahan dan kemegahan gereja saja, sehingga Ka'bah tak usah dilirik. Tapi ekspektasi dan realitanya sungguh berbeda. Ka'bah malah makin ramai, pengunjungnya berdatangan untuk beribadah di sini. Abraha makin geram, gerejanya sepi peminat. Ia akhirnya mengirimkan surat kepada Raja Najasyi. Dalam isi suratnya tersebut, Abraha mengungkap jika ia ingin menghancurkan Ka'bah. Ia bertekad ingin mempromosikan gereja yang sudah susah payah ia bangun di daerah San'ah, Yaman. Sayangnya, lagi-lagi pilihan masih jatuh kepada Ka'bah. Bahkan yang membuat Abraham naik pitam karena seorang Arab dari Bani Malik bin Kinanah iseng menodai gereja yang ia bangun. Tekad Abraha untuk menghancurkan Ka'bah pun semakin bulat. Akhirnya, ia menaiki seekor gajah bernama Mahmud, tak lupa diikuti oleh bala tentaranya dalam jumlah yang besar. Mahmud bukanlah gajah biasa. Jika gajah yang sering kita lihat sudah besar, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan jika Mahmud juga adalah gajah yang amat besar dan dikirim oleh Raja Najasyi untuk membantu Abraham menghancurkan Ka'bah. Bahkan ada 8 hingga 12 gajah yang ikut serta dengan Abraha. Penyerangan Abraha ini tercatat sebagai ekspansi pertama bangsa asing ke daerah Hijaz. Ketika sampai di perbatasan Mekah dari Arab Dhaif, ia tak langsung menyerbu, melainkan mengirim seorang juru bicara untuk mendatangi pengurus Ka'bah. Pada waktu itu dipimpin oleh kaum Quraisy Abdul Muthalib. Abraha dan pasukannya memang sangat barbar. Meski berniat untuk menghancurkan Ka'bah pada rencana awal mereka, namun ia juga dengan tegas merampas harta penduduk. Unta Abdul Muthalib pun direbutnya. Abdul Muthalib meminta kembali unta miliknya, tapi Abraham malah berkata, "Hanya karena unta 200 ekor ini ya engkau menemuiku. Kau sudah tinggalkan sebuah rumah yang menjadi agamamu dan agama nenek moyangmu. Sekarang kamu malah datang untuk menghancurkannya. Kau tak ingin mendiskusikannya denganku dulu?" Abdul Muthalib menjawab, "Aku pemilik unta ini. Dan perlu kau tahu, jika rumah itu sudah memiliki pemiliknya sendiri, ia akan melindunginya darimu dan pasukanmu." Dan kejadian aneh pun tampak di depan mata mereka. Saat sampai di Wadi Muhasir, gajah-gajah yang menemani Abraha tiba-tiba lemas dan tak sanggup melanjutkan perjalanan menuju Ka'bah. Allah pun menurunkan pasukan burung ababil dengan membawa batu dari neraka dan menjatuhkannya ke pasukan gajah. Pasukan gajah tak berdaya, efek suhu panas batu-batu kiriman burung ababil. Dan alhamdulillah, berkat bantuan burung-burung tersebut, pasukan Abraha gagal menghancurkan Ka'bah sebagaimana terangkum dalam surah Al-Fil ayat 1-5. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia?
Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Yang tak kalah mengejutkan, karena ribuan tahun setelahnya, pada era saat ini ada bangsa Arab yang mengklaim telah menemukan bebatuan neraka tersebut. Hal ini diberitakan oleh Emirates247.com dalam artikel berjudul Saudi Revises $4 million for Sacred Stone. Ialah Soleh Al-Musfir Gamdi. Pria parubaya itu mengaku telah menemukan batu seberat 131 gram tersebut. Jika diamati, batu yang diklaim sebagai batu neraka tak jelas memiliki motif seperti apa. Hanya saja, ia meyakini jika motifnya adalah paten burung dan gajah, persis dengan gambaran kisah dalam surah Al-Fil. Soleh mengaku juga terpaku ketika mendapati batu tersebut. Ia bahkan tak langsung percaya, namun mengkonfirmasinya kepada salah seorang temannya di Mesir yang bekerja di bidang arkeologi. Soleh berkata, mereka menghubungi saya dan meminta saya untuk mengirimkan gambar batu kepada mereka. Para ahli menyebut batu tersebut sudah berusia 1442 tahun. Berita penemuan batu ini tentu membuat warga Saudi gempar. Apalagi kisah burung ababil sangat melekat bagi kalangan umat muslim. Saking viralnya, batu neraka itu ditawari seharga 4 juta US dollar. Jika $1 Amerika saja sudah setara Rp14.000 saat ini, maka jika di total-total, harga batu tersebut bisa senilai 59 miliar rupiah. Meski tawaran berdatangan dari para kolektor bahan antik, Soleh menolaknya. Iming-iming uang tak membuatnya goyah. Bahkan saat diminta oleh Dinas Pariwisata Saudi, Soleh pun tak ingin menyerahkan batu tersebut. Belum bisa dipastikan bagaimana kebenaran batu tersebut dan apakah memang ditawari oleh banyak pihak. Apalagi berita yang membuat tentang kebenaran berita ini masih terhitung jari di Arab Saudi, seperti di theislamicfoundation.com atau liveinsaudiarabia.net. Bisa saja banyak yang ingin menghebohkan dunia dengan penemuan-penemuan yang belum pasti. Tak hanya batu ababil, sebenarnya ada beberapa batu yang dulunya sangat berharga dan sangat diperebutkan berbagai pihak. Salah satu batu yang langka dan sangat mahal di dunia adalah pink diamond. Warnanya yang langka dan merah muda menjadi alasan batu permata ini selalu diburu. Bedanya, dengan batu ababil, batu-batu ini memang ditambang di beberapa lokasi seperti Australia, Kanada, India, Brazil, Afrika Selatan, dan Tanzania. Tapi meski sudah ditambang di beberapa titik, permata ini sangat langka dan hanya ada sekitar 0,0001% dari berlian dunia. Tak heran, salah satu batu ini yang bernama Pink Star dengan 59,60 karat dijual dengan nominal yang tak main-main, yakni 71,2 juta dolar Amerika Serikat atau kurang lebih 1 triliun rupiah. Wah, siapakah yang bisa membeli permata semahal ini? Permata ini rupanya dilelang oleh Sotheby's Hong Kong pada tahun 2017 dan juga pernah diterima oleh Ratu Elizabeth meski hanya 23,6 karat yang dibuat menjadi sebuah bros sebagai hadiah pada tahun 1947. Selain itu, ada juga Blue Diamond yang memikat hati. Batu biru ini dikenal dengan sebutan Oppenheimer Blue dengan memegang rekor harga perkara tertinggi. Tak hanya itu, jaded atau batu giok ini merupakan batu yang sangat dihargai di China, Selandia Baru, selama ribuan tahun lamanya. Sahabat beriman, pernahkah kamu memiliki batu langka? Dan berminatkah kamu mengoleksi batu neraka seperti berita yang kamu dengarkan tadi? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.